Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ragil Saputra, NIM 2892000099, Prodi Manajemen, semester 5, Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pasar Uang dan Modal dengan dosen pengampu Bapak Ulyono SHMM. Dalam video ini, saya akan membahas tentang struktur modal. Berikut ini adalah pengertian dari struktur modal. Yang pertama, menurut Ross 2009, bahwa struktur modal adalah gabungan dan utang jangka panjang dan sekuritas yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Kemudian menurut Will et al. 2005, struktur modal merupakan komposisi pendanaan antara ekuitas atau pendanaan sendiri dan utang pada perusahaan. Kemudian tujuan dari struktur modal yaitu tujuan manajemen struktur modal adalah memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya yang akan memaksimumkan nilai perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk membuat kebijakan pendanaan yang tepat yang dilakukan oleh manajer keuangan atau financial manager. Berikut ini adalah keputusan manajer keuangan. Yang pertama, keputusan investasi yang terdapat pada sisi kiri dari neraca. Manajemen keuangan berperan dalam menentukan jenis aset yang akan diinvestasikan oleh perusahaan. Keputusan pendanaan yang terdapat pada sisi kanan dari neraca yang terdiri atas kewajiban dan sekuritas. Kemudian yang kedua, keputusan dalam menentukan cara perusahaan mendapatkan modal yang digunakan untuk membiayai investasi perusahaan. Kemudian yang terakhir, keputusan manajerial meliputi keputusan investasi dan pendanaan perusahaan dari hari ke hari. Misalnya, seberapa besar ukuran perusahaan atau seberapa cepat pertumbuhan perusahaan. Kemudian di sini ada sumber pendanaan. Yang pertama, pendanaan eksternal terdiri dari sumber dana jangka pendek dan sumber dana jangka panjang. Kemudian ada sumber dana internal, yaitu dari keuntungan yang ditahan, kemudian penyusutan, dan pemilik saham. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama, tingkat bunga, kemudian stabilitas pendapatan. Yang ketiga, susunan aktiva. Yang keempat, kadar resiko aktiva. Yang kelima, besarnya jumlah modal yang dibutuhkan. Yang keenam, keadaan pasar modal. Yang ketujuh, sifat manajemen. Dan yang terakhir yaitu besarnya suatu perusahaan. Kemudian variabel yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama, market to the book ratio merupakan proksi dari kesempatan investasi dan persepsi dari misprinting atau overvalue. Market to the book ratio ini juga mengidentifikasikan tingkat kemakmuran suatu perusahaan dengan membandingkannya adalah jumlah modal yang diinvestasikan dalam perusahaan oleh para pemegang saham masa sekarang dan masa lalu. Kemudian profitability didefinisikan sebagai earning before interest and tax atau disingkat EBIT. EBIT ini juga dapat dianggap sama sebagai operating profit yang dapat mengukur kinerja dari aktivitas komersial perusahaan tanpa memperhatikan pembiayaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung mempunyai tingkat utang yang rendah. Kemudian tangibility didefinisikan sebagai tanah, properti, dan peralatan. Kemudian ada frame size, mengindikasikan bahwa semakin besar suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat utangnya. Perusahaan besar mempunyai tingkat kredibilitas yang lebih tinggi daripada perusahaan kecil, sehingga perusahaan besar mempunyai akses yang lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman untuk modal. Baik, demikianlah penjelasan mengenai struktur modal yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kekurangan mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.